Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ila qiyamisah. Fatifillah, khadi talabah, naftatih wa nabda darsana hadha sabah bil basmalah. Saya absen dulu. Terus Dimas, Farid, Farid di sini ya. Hamzah, Nafi, Kutni, Hanif, sama, Madan, Uli, Saif, Roki, Yori. Oke, wafilah fasal yang keempat. Kemarin sudah kita baca al-mabhas al-awwal, al-mushkilat al-amah ad-daimah wal an naqra al-mabhas ats-tsani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua dari fasal yang keempat. Al-mushkilat al-aniyah al-mahdudah. Masalah-masalah yang aniyah. Aniyah itu apa sih? Anda melihat di footnote itu. Al-maqsudu biha fi hadzal mabhats al-khusumat wal munazaat. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah persengketaan, pertikaian, pertengkaran. Wa hiya aniyatun, dan sifatnya dia insidental. Kenapa? Likauniha tahdutsu wa tantahi fi zamanin qasirin nisbiyan. Karena khusumat ini, munazaat ini, pertengkaran, pertikaian ini terjadi dan selesai dalam waktu yang singkat, maka disebut dengan aniyah, insidental. Terjadi, selesainya cepat, makanya disebut aniyah. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya disebut dengan daimah. Kenapa? Karena selesainya lama. Selesainya lama. Wa mahdudah, kenapa disebut mahdudah? Likillati adadil afrad alladzina tata'allaqu bihim, karena sedikitnya jumlah individu yang terlibat atau terkait dengan permasalahan ini. Berbeda dengan mushkilat al-amah. Kalau mushkilat al-amah kan dia seluruh komponen halaqah itu terlibat masalah tersebut. Wa hiya ala nau'aini. Mushkilat al-aniyah al-mahdudah ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, mushkilatut tullab ma'a ba'dihimul ba'd. Masalah-masalah yang terjadi di antara para santri, antar mereka sendiri, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Atsani, yang kedua, mushkilatut tullab asy-syakhsiyah ma'a mudarrisil halqah. Masalah santri secara pribadi dengan pengajar halaqah, dengan ustadznya, dengan musyrif halaqahnya. Wa qabla an nakhudha fi isti'radi tafasili hadainin naw'aini, sebelum kita mengkaji lebih jauh pemaparan dan rincian-rincian dua macam ini, yuhsinu bina, alangkah baiknya untuk kita annulki nadratan sari'atan, melihat sekilas selayang pandang ala mauqifil Islam, bagaimana sikap Islam, wa manhaji, dan metodenya, fit ta'amul ma'al mushkilah, dalam bermuamalah atau menyikapi permasalahan, awil munaza'ah atau persengketaan, inda wuku'iha, ketika terjadi baina afrodihi, di antara para pemeluknya. Wa anna ta'arrafa ala ba'di dhawabit, dan kita cari tahu sebagian dari rambu-rambu al-bayyinah, yang jelas atau menjelaskan, allati wadu'aha syari' li ilajiha, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi muskilat tersebut. Liyakunal muallimu mudrikan lidaurihi, supaya guru itu tahu
peran dia fi hadzal amr dalam urusan ini, wa ala bayyinatin min amrihi fi amaliyatin ilas, dan betul-betul faham, mengerti secara jelas urusan dia dalam berusaha untuk memberikan solusi, jalan keluar. Dawabit asasiyah litta'amul ma'al muskilat, rambu-rambu dasar, rambu-rambu pokok untuk bermuamalah, menyikapi permasalahan. Laqad rasamal islamu manhajan mutakamilan, Islam telah menulis metode yang sempurna, wa wada'a dhawabita daqiqah, dan meletakkan rambu-rambu yang detail, yang rinci, fi kaifiyati ta'amul, dalam tata cara untuk bergelut menyikapi ma'ama yahdutsu baina abnaihi, urusan-urusan, perkara-perkara yang terjadi di antara para pemeluknya, umuman, secara umum, min khusumatin au munaza'atin, berupa persengketaan atau pertikaian. Faqad i'tanal islamu bidar'il mushkilah, Islam sungguh telah memperhatikan untuk meninggalkan masalah, menjauhi masalah, awil khusumah atau persengketaan, qabla wuku'iha, sebelum muskilah tersebut terjadi. Jadi bagaimana rambu-rambu Islam dalam menyikapi masalah? Yang pertama, Islam itu dar'il muskilah, itu garis bawah ini, dar'il muskilah. Jadi preventif dulu, dicegah dulu gimana caranya biar masalah itu tidak terjadi. Sadda itu menutup, jami'adz dzara'i, seluruh dzara'i itu kalau bahasa Ustaz Sulfikih saya dulu tuh keran. Jadi ditutup seluruh keran, seluruh pintu, allati qad tuaddi ila hudutsiha, yang dapat mengakibatkan atau mengarah pada terjadinya masalah. Itu misalkan masalahnya di sini, kan? Masalahnya di sini, ada jalan, ada pintu untuk mencapai ke masalah. Maka sebelum sampai kepada masalah, pintunya ditutup dulu. Itu namanya darul muskilah, preventif, tindakan preventif, diantisipasi dulu. Wa kadalilin ala dzalika, sebagai bukti atas yang demikian, fa innahu ma min amrin yushtammu minhu raihatas sababiyah fil khusumah illa walis syari'ati fihi ahdul hukmaini. Sebagai bukti adalah apa? Tidak ada satu urusan, satu permasalahan yang dideteksi di situ ada aroma. Yushtammu itu kan dideteksi, dicium kan, minhu, dari urusan itu, raihatas sababiyah fil khusumah, yang ada aroma kayaknya ini dapat menyebabkan persengketaan, illa, kecuali wali syari'ati fihi ahadul hukmaini, mesti syariat menetapkan salah satu dari dua hukum. Jadi kalau Islam itu mendeteksi ada sesuatu yang mengarah pada masalah, mesti nanti hukumnya itu satu dari dua, imma al-karohah, ada kalanya makruh, wa imma at-tahrim, ada kalanya haram. Wa ma bai'ul ghabni illa khairu syahidin ala dzalik. Jual beli ghabn menjadi bukti yang paling pas dalam hal ini. Jual beli ghabn itu apa? Bai'ul ghabn huwa ayyabi asil ahlil mushtari bi aktsar min tsamanihal haqiqi fis suq. Jual beli ghabn itu menjual komoditi, menjual dagangan kepada pembeli dengan harga yang jauh, terpaut jauh dari harga aslinya di pasar. Aw yashtariha minhu bi aqal min tsamaniha, atau membeli dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya. Gitu. Meskipun secara dohir dia sah, ya penjual kan terserah mau jual berapa saja kan, yang gitu kan. Tapi dalam fikih akhirnya kan di sini belum merujuk ke Al-Mughni Ibnu Qudamah ya, menetapkan ada khiyar di situ ketika ada ghabn, kan gitu.
Ketika ada unsur sesuatu yang nanti menimbulkan niza, persengketaan, maka Islam mencegahnya dan menetapkan ada khiyarnya. Ini yang pertama, darul muskilah dengan cara dihukumi karohah atau tahrim atau haram. Nah, itu yang pertama. Kamaruk kazal Islamu ala tazkiyah, sebagaimana pula yang kedua, Islam fokus untuk tazkiyah, menyucikan. Menyucikan di sini maksudnya ya menganjurkan untuk menghias diri, wa tahalli bimakarimil akhlak, memerintahkan untuk menghias diri dengan akhlak yang mulia, wal bu'di an radha'iliha, menjauhi akhlak-akhlak yang tercela, wa huwa amilun muhimun fi tadyiqi nitaqit tanazu' bainal muslimin. Ini merupakan faktor penting dalam rangka untuk menyempitkan ruang kesempatan terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Wa min suwari hadhihi tazkiyah, di antara bentuk-bentuk tazkiyah ini adalah yang pertama, at-targhibu fil i'rad anil jahilin, anjuran untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Summa targhib fi tarkil mira' wal jidal, menganjurkan untuk mengabaikan, meninggalkan debat kusir. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Yang ketiga, bentuk tazkiyahnya at-targhib fi sa'i lil islah, memotivasi untuk bersegera melakukan islah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Yang keempat, di antara bentuk tazkiyah juga adalah idahu asasai ta'amul bainal mu'minin, menjelaskan dua prinsip dasar muamalah di antara kaum mukminin, wa huma ar-rahmah wad-dhillah, kasih sayang dan ad-dhillah. Itu apa? Ad-dhillah itu ya menyayangi, mencintai. Ruhama'u bainahum adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, kan? Adillatin 'alal mu'minin berarti mencintai. Yang kelima, di antara bentuk tazkiyah Islam adalah idahul ma'ani al-haqiqiyah lirrajulah, menjelaskan makna yang hakiki terhadap idiom atau kata rajulah. Rajulah itu apa? Lanang. Wasyaja'ah, kendel. Wal ghina, kaya. Wal iflas, bangkrut. Di makna laki-laki, makna syuja' itu apa dalam Islam? Apakah syuja' itu yang berani ngombe 3 botol satu malam? Nah, kan itu. Laisa syadidu bisur'ah, tidaklah dikatakan gotot kuat atos itu orang yang menang gelut. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Ini itu. Siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang gulung tikar itu? Innal muflisa man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat. Wa ya'ti, akan tetapi dia datang itu dalam kondisi wa qad syatama hada wa qadhafa hada, dia telah mencela ini, menuduh ini. Wa akala mala hada, memakan hartanya orang lain. Wa safaka dama hada, menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hada, mukul orang lain. Sehingga nanti kan semua kebaikannya diambil kan gitu. Kalau sudah habis, tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil. Dosa-dosanya, keburukan-keburukan orang yang dia zalimi nanti ditransfer pindah kepada dia kan gitu. Wa qad rakkazal Islamu aidan ala ta'rif bi ba'di lawazimil iman wa mutatallibatihi minas sifat. Yang ketiga, dari bagaimana rambu-rambu pokok Islam dalam bergelut atau menyikapi permasalahan adalah
Islam fokus juga untuk at-ta'rif bi ba'di lawazimil iman wa mutatallabati minas sifat, mengenalkan sebagian dari tuntutan iman dan konsekuensinya. Kalau kamu beriman itu kamu harus ngapain? Itu dikasih tahu sama syariat kepada kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kalau kita seneng dapat lauk yang masih anget, fresh, seger, enak gitu ya, harusnya kita juga seneng kalau kita ngasih lauk kepada temen itu yang fresh, seger, kan gitu. Jangan kalau untuk diri sendiri ambil yang enak-enak, buat temennya kasih yang sisa-sisa, itu salah. Laisal mu'minu bit-ta'an wala bil-la'an walal fahish al-badhi. Ayakunul mu'minu kadzaban? Rasulullah pernah ditanya, apakah seorang mukmin itu mungkin untuk jadi seorang pendusta? Faqala la, tidak mungkin. Mukmin kok ngapusi dusta, itu tidak mungkin dia mukmin. Wal haya'u syu'batun minal iman. Apa artinya? Rasa malu itu satu cabang dari keimanan, kan gitu. Dikenalkan kepada pemuluk agama Islam, umat Islam, terhadap tuntutan-tuntutan, konsekuensi-konsekuensi dari keimanan. Kama rokazal Islam, langkah yang keempat, Islam juga fokus ala muharabati ba'di sifat al-madmumah, memerangi sebagian sifat-sifat yang tercela, yang menjadi sebab terjadinya permusuhan atau benih-benih tumbuhnya perpecahan di antara kaum muslimin. Contohnya apa? Yang dapat mengakibatkan permusuhan, perpecahan. Wa min jumlatiha ad-dhunnus sayyi, prasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Tajassus itu juga akan menimbulkan perpecahan, persengketaan, permusuhan. Ghibah juga sama. Namimah, kan gitu. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak masuk surga orang yang gemar, suka, sering, banyak mengadu domba. Nah ini jadi bagaimana Islam memandang kaitannya dengan masalah. Yang pertama, Islam berusaha untuk mengantisipasi. Kemudian selain mengantisipasi, oh ini nggak boleh, ini makruh, ini haram. Kemudian dikasih tahu, di tazkiyah. Kalau sama orang bodoh itu kamu berpaling saja, tidak usah banyak debat kusir. Kalau ada persengketaan segera islah. Dijelaskan bahwa prinsip dasar dalam bergaul sesama mukmin itu kasih sayang, saling mencintai. Dijelaskan makna yang hakiki terhadap rojulah, syaja'ah, kaya, iflas itu apa. Fokus menjelaskan juga Islam kepada kaum muslimin pemuluknya bahwa tuntutan iman itu adalah bla 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 bla, konsekuensi iman itu bla 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 bla, kan gitu. Selain daripada itu, kemudian Islam juga memerangi sifat-sifat yang tercela. Walam yakif al-islamu maktufal aidi inda wuqu'il muskilah. Lah kalau sudah sedemikian rupa berusaha, kan? Kalau kita terjemahkan dalam program atau aturan yang ada di pondok, kan akhirnya kalau diizinkan ini nanti kemungkinan besar santri akan ini, berarti yang ini dilarang, tidak boleh. Kalau misalkan kemungkinannya belum sampai 60%, masih di bawah 40%, masih dibolehkan, tapi sambil diingatkan terus, antum boleh ini tapi hati-hati bla 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 bla, sambil ada pelajaran akhlak, ada tahdzir, nanti dikasih nasihat dan lain sebagainya. Tuntutan menjadi santri itu apa, kasih tahu, kan gitu. Santri yang gini-gini itu tercela, tidak boleh bla bla bla. Itu kan kalau kita terjemahkan ke dalam bi'ah komunitas yang lebih kecil, kan gitu kan.
Nah, kalau sudah kita buat sedemikian rupa aturan itu, sistem itu, metode itu, program-program itu, tapi ternyata masih ada muskilah yang terjadi, itu gimana? Nah, ini walam yakif al-islamu maktufal aidi, Islam tidak berpangku tangan inda wuqu'il muskilah, ketika terjadi masalah. Bal nadabal mutakhasimaini ilal adidi minal khutwat al-amaliyah fi sabili islahi ma syajara bainahum. Akan tetapi Islam menganjurkan dua pihak yang bersengketa untuk mengambil banyak langkah praktis yang dipraktekkan untuk memperbaiki persengketaan yang terjadi di antara mereka. Wa aula tilkal khutwat, langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, muwajahatul muskilah, masalah itu dihadapi. Wa adamut taharrub, tidak melarikan diri, tidak kabur. Au muhawalatut taghtiyah wat tabrir, atau mencoba untuk menutupi dan mencari pembenaran. Ketika terjadi masalah, dihadapi, jangan melarikan diri, jangan ditinggalkan, atau mencoba untuk ditutup-tutupi, atau dicari pembenarannya. Fakulluha, semua itu, taharrub, muhawalatut taghtiyah, at-tabrir, itu adalah asalib tukhalifu manhajan Nabi fi muwajahatihi lil ahdath, menyelisih bagaimana metodenya Rasulullah ketika menghadapi peristiwa-peristiwa. Contohnya apa? Ketika terjadi persengketaan, pertengkaran antara Sayyidina Bilal dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, itu karena terjadi perselisihan, akhirnya kemudian terbawa emosi, sahabat Abu Dzar mengatakan ucapan yang tidak layak kepada sahabat Bilal. Maka Rasulullah bersabda, innakam ru'un fika jahiliyah, kamu ini orang yang masih ada unsur jahiliyahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, akhirnya kan kemudian Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari, minta bersumpah, "Wahai Bilal, kamu harus injek leher saya. Kamu harus injek leher saya." Setelah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Faqad ja'alat hadhil ibaratul muhiqqah Abu Dzarrin yaqsimu ala Bilalin la yaqanna unuqahu. Jadi tidak melarikan diri, wis kono urusi dhewe lah, urusanmu, kowe sing tukaran ngopo karo aku, kan gitu. Ya, yang berselisih kan Abu Dzar sama Bilal. Seandainya Rasulullah itu memberikan contoh taharrub, melarikan diri, ya sudah, kono urusi dhewe, tukaran-tukaran kono. Tapi kan enggak. Diputuskan, kasih nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsaniha, yang kedua, isti'abul muskilah. Isti'abul muskilah, memahami masalah. Bi'i'ta'ihal hajam al-hakiki, dan memberi solusi yang jitu, tokcer. Jadi ketika ada masalah itu dipahami dulu masalahnya, duduk perkaranya bagaimana, kan gitu. Jangan buru-buru langsung kasih solusi. Wah, berarti itu baiknya gini aja, kamu ngajir ya kamu ya. Enggak, isti'abul muskilah, dipahami. Yang pertama ini kan sudah muwajahah, kan, muwajahatul muskilah, dihadapi. Ketika menghadapi masalah, langkahnya gimana? Isti'abul muskilah, dipahami dulu dengan baik, baru kemudian memberikan solusi yang jitu, yang tokcer, kan gitu. Sebagaimana apa? Kisahnya Badui yang pipis di masjid, ya kan? Rasulullah direnungkan dulu, dipikir dulu oleh Rasulullah, kan gitu. Ini masalah, solusinya apa, kan gitu. Para sahabat kan langsung emosi, kan.
ada yang mau menggal lehernya, ada yang mau ngantem, kan gitu kan. Gitu kan. Masjidnya Rasulullah mbok pipisin gitu kan. Tapi Rasulullah kan enggak. Da'uhu jarke ben rampung pipisnya. Summa hariku ala baulihi sajlan au dhanuban min ma. Nanti kalau sudah selesai bekas pipisnya siram pakai air. And fa inna ma bu'ithum muyassirin walam tub'atsu munafirin. Kalian itu diutus untuk menyampaikan Islam, membawa syariat ini muyassirin, dengan mudah, kan gitu. Tidak diutus dengan cara-cara yang membuat orang lari, kabur, kan gitu. Kan sah-sah saja misalkan menegur orang itu dengan langsung diteriaki kan. Memang dia salah kan gitu. Tapi kan enggak gitu, benar. Rasulullah dipahami dulu. Oh, iki nek langsung dijiwit, langsung dikuaplok, padahal pipisnya belum selesai, apa yang terjadi kira-kira? Oh, malah kemana-mana nanti pipisnya, ya kan? Gitu. Itu baru satu, hikmahnya mesti masih banyak selain daripada itu. Ghafilah rahimakumullah. Wa tsalits yang ketiga, ad-da'watu ila tarhil irtijaliyah fil hukmi alal muskilah. Ad-da'watu mengajak ila tarhil irtijaliyah, untuk membuang al-irtijaliyah, improvisasi atau ikut campur, fil hukmi alal muskilah, dalam memvonis masalah. Wa wujubut tasabut, dan wajib untuk apa tasabut? Klarifikasi. Apa bahasa sederhana dari klarifikasi itu apa? Ya check and recheck lah. Ya, klarifikasi, memastikan betul. Jadi jangan buru-buru untuk ikut-ikutan. Oh, berarti ini sebelum tabayun betul. Sebelum klarifikasi. Difahami, difikirkan, kan ada semacam kesimpulan. Jangan langsung segera diutarakan sebelum tasabut. Jadi tarhul irtijaliyah, tidak buru-buru ikut campur dalam memvonis. Marabi yang keempat, al-amru bitahkimi syar'illahi fiha, berhukum dengan syariat Allah, wattiba'i hadin nabi fi ilajiha, mengikuti petunjuknya Rasulullah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketika sudah dihadapi, difahami, sudah tabayun, klarifikasi betul, maka berikutnya ini gimana solusinya? Ya kembali kepada hukum Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok harus kepada hukum Allah dan Rasulullah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Mereka berhukum kepadamu terhadap apa yang terjadi di antara mereka. Bagaimana petunjuknya Rasulullah untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan persengketaan? Di antaranya, wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi fadlil khisam baina ashabihi ibrazu mahasini kulli tarfin amamal akhar, menampakkan kebaikan masing-masing pihak kepada yang lain. Biasanya orang kalau sedang bertengkar, bersengketa, itu tidak ada yang dia ingat kecuali keburukan orang yang sedang sengketa sama dia, ya kan? Wah, arti ngono, dek biyen ning bucawi tau nganu aku, bla 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 bla. Kan gitu. Orang itu kalau sedang bertengkar, biasanya keburukan temennya itu dia ingat semua. Ya itulah cerdas dan anunya iblisnya, setannya. Kebaikannya hilang, padahal kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Bisa jadi dia tuh traktirnya 50 kali, kan gitu. Tapi melakukan kesalahan mungkin 1 atau 2 kali, tapi karena sedang bertengkar, sedang padu, sedang neng-nengan, kan akhirnya kan yang dia ingat kan kejelekan-kejelekannya. Seringnya kan gitu kan.
Nah, ketika kita dijadikan sebagai penengah, gitu ya, Hanif ya, nah, maka kita menampilkan kebaikan masing-masing pihak kepada yang lain, kan gitu. Sebagaimana ketika terjadi persengketaan antara Khalid dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Khalid berkata, laqad hamamtu alla ukallimaka abadan, aku wis gak ngomong karo kowe selawase, kata Khalid, nggak mau lagi saya ngobrol sama kamu selama-lamanya. Maka Rasulullah apa? Kata sabda Rasulullah, ya Khalid malaka wali Ammar. Khalid, iki ngopo to karo Ammar? Ya, bahasa kita gitu ya. Rajulun min ahlil jannah. Kowe apa ora ngerti? Ammar itu seorang laki-laki di antara penghuni surga. Qad syahida badrun, dia itu salah satu sahabatku yang menyaksikan ikut perang Badar. Khalid kan gak ikut perang Badar, kan gitu kan? Karena Khalid ini begitu memuncak emosinya sampai bilang gitu kan, pokoknya aku nggak mau lagi ngobrol sama Ammar gitu. Rasulullah nggak malah gembos-gembosi, ancan Ammar iku, kan gitu. Enggak, tapi Rasulullah bilang loh, ngopo to Khalid kowe iki karo Ammar. Ammar itu kan salah satu sahabat saya yang merupakan penghuni surga. Dia itu ikut perang Badar, kan gitu. Wa qala ya Ammar. Kemudian Rasul juga bilang kepada Ammar bin Yasir, ya Ammar, inna Khalidan sayfun min suyufillahi 'alal kufari. Mar, Khalid itu salah satu di antara pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada orang-orang kafir. Ngopo sih? Gitu. Qala Khalid, maka Khalid berkata, fama ziltu uhibbu Ammaron min yauma idin, maka sejak hari itu saya masih terus mencintai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Nah, gitu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada antum punya santri sengketa bertengkar, janganlah digembos-gembosi. Biasanya tuh ada unsur gembosi ketika sedang proses tahtabut ini loh, kan tahtabut kan. Kenapa sebenarnya, ada apa itu kan. Akhirnya kan cerita, misalkan nih Dimas sama Andros bertengkar kan panggil satu-satu. Dimas panggil, ngapa Dim kamu sama Andros? Dimas cerita, oh gitu ya, memang Andros tuh orangnya kadang itu udah bentuk gembos itu. Hati-hati ketika tasabut tuh jangan sampai kita ada kalimat yang membenarkan orang yang cerita sama kita, itu udah bentuk gembos itu. Nanti dia akan pikir, oh berarti saya yang bener, kata Ustaz aja Andros gitu kan, ya kan? Kayak gitu nanti. Andros juga sama, ketika ngobrol sama saya misalkan, gimana ceritanya, gimana kamu sama Dimas itu? Gini tadi Dimas itu bla 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 cerita. Oh iya, emang kadang Dimas itu. Nah, nanti malah mereka berdua malah nggak rukun, malah mereka punya dalil. Ustadz aja bilang Dimas itu gitu kok orangnya, kan gitu. Udah sekarang salim depannya Ustadz salim, tapi setelah itu nanti ketika terjadi sengketa lagi, ya emang dulu Ustadz Farid tuh bilang Dimas tuh orangnya, gitu, diungkit nanti. Hati-hati. Paham ya prinsipnya ya? Nah gitu. Wal khamis, yang kelima, setelah diarahkan untuk berhukum dengan syariat Allah dan petunjuk Rasulullah, yang kelima, ad-da'watu ilal id'an, mengajak untuk tunduk lil haqqi waridho bihi minat torfain, mengajak untuk tunduk dan ridho terhadap al-haq kepada kedua pihak. Jadi kedua pihak setelah diputuskan tadi ya, dicari solusinya bagaimana syariat Allah, petunjuk Rasulullah, kan? Setelah diputuskan maka ada Dimas, Andros, inilah ya sudah diputuskan seperti ini, harus sama-sama ridho, kan gitu. Karena lanjutan ayatnya kan fi masyajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, tidak merasa berat, tidak merasa enggak adil kan, mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang terakhir, yang keenam, al-hatsu 'alal i'tiraf bil khata', menganjurkan untuk mengakui kesalahan.
binisbati lil mukhti, untuk yang bersalah. Setelah tadi kan dihadapi, difahami dengan baik, diklarifikasi, kemudian disampaikan, ini kalau menurut syariat seperti ini, yang itu udah, apapun nanti keputusannya, kamu harus sama-sama ridho, kan gitu. Setelah itu baru disampaikan, dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta, maka yang bersalah itu kamu, Dimas misalkan, itu. Ya, kamu harus ngaku kalau kamu itu salah, kesalahanmu bla 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 bla, harus bisa jelaskan. Jadi ustadz memvonis salah satu santri bersalah tapi nggak bisa jelaskan salahnya di mana, wah ini kasus nih, nggak boleh. Ma'ataubah an-nasuh bi syurutihal ma'rufah, kemudian menganjurkan untuk bertobat, tobatan nasuha dengan syarat-syarat yang sudah diketahui. Wastihbab itba'is sayyi'ah al-hasanah, ya sudah terjadi, ya sudah, yang penting sekarang kamu berubah, banyak-banyak berbuat amal soleh, semoga amal solehnya bisa menutup kesalahan yang sudah kamu kerjakan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa targhib fil afwi wa qablul udri min at-tarfil akhar. Untuk landros juga diberitahu, ya sudah landros, namanya manusia kan ya, kadang memang melakukan kesalahan. Dimas sudah mengakui kesalahannya, sekarang giliran kamu harus mau memaafkan, kan gitu, terima udur dia. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Nah ini bagaimana Islam dalam menyikapi masalah. Tindakan yang pertama sebelum terjadi, gimana caranya biar masalah itu tidak timbul, kan gitu. Jadi kalau bikin program, bikin aturan-aturan, tata tertib itu yang sifatnya preventif tadi itu, kan gitu, sifatnya preventif. Nah, ketika ternyata masih terjadi masalah, maka ikuti cara-cara ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa ba'da hadzal isti'rad al-mujmal, setelah pemaparan global limauqifil Islam minal khusumah, bagaimana sikap Islam terhadap persengketaan, inda wuqu'iha baina afradihi, ketika terjadi di antara para pemeluknya, nantakil, kita berpindah ila mu'alajatin nau'il awal, memberikan memberikan solusi terhadap macam yang pertama, minal muskilat al-aniyah al-mahdudah, dari masalah-masalah insidental yang terbatas, yaitu apa? Bainat tullab, yang terjadi di antara para santri, ala dhawi ma sabaqa min hadil Islam wa syar'ihi, berdasarkan berdasarkan arahan-arahan yang sudah disebutkan, petunjuk Islam dan syariatnya yang sudah kita sebutkan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awalan muskilatu tullab ma'a ba'dihim ba'dhan, masalah-masalah para santri, para murid, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Yang pertama, awamil tuhiddu min muskilatit tullab fil halqah, faktor-faktor yang membatasi problematika para santri di dalam halaqah. La mafarra min wujudi ba'dil muskilat baina thalabah, tidak bisa dipungkiri. La mafarra itu kan tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jadi tidak bisa dipungkiri min wujudi ba'dil muskilat, adanya sebagian masalah baina thalabah di antara para santri, malam takhruj anil haddil ma'qul, ya selama masalah itu tidak sampai melewati batas yang logis. Wal marju minallahi subhanahu an takuna nisbatuha fi halaqatil Quran aqal, yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Masalah yang terjadi di dalam halaqat Quran itu aqalla, lebih sedikit, harusnya lebih sedikit, karena semuanya mengkaji Al-Quran, ya kan? Suasananya kan suasana naungan malaikat, ya kan? Suasananya suasana riyadul jannah, harusnya masalah itu lebih sedikit dibanding dengan halaqah-halaqah atau program-program pendidikan di luar Al-Quran. Mimma hiya alaihi fi baqil mayadin at-ta'limiyah, selain daripada medan-medan pengajaran yang lain.
Wa dzalika li tadawfuri awamil adidah tuhiddu min hadhihi dhahirah. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang beragam macam banyaknya yang bisa digunakan untuk membatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam halaqah. Minha, diantaranya. Ini berarti yang pertama kan tindak preventifnya gimana? Mengantisipasi supaya tidak terjadi masalah di antara para santri, kan gitu. Yang pertama hurmatul makan wa haibatuhu, kan, terhormatnya tempat dan wibawanya tempat. Karena apa? Karena secara umum biasanya halaqah itu kan diadakan di masjid atau di pondok khusus Al-Quran, kan gitu. Maka ketika terjadi persengketaan itu kan ya tinggal disampaikan aja, ngapain sih ini di masjid loh, ngapa udah gitu kan, ini di masjid loh. Hanya dengan kata-kata ini di masjid loh, itu kan sudah mengurangi kan, sudah mengurangi mengurangi ketegangan. Wa qadasatu hadzal ilmi wa barakatuhu, kesucian dan keberkahan dari ilmu ini, yaitu ilmu tilawatul Quran, hifdzul Quran, kan gitu. Ngapain sih, udahlah, kita ini para penghafal Al-Quran kok, masa, kan gitu kan. Nah, gitu. Kama antuwafarul muallimu al-murabbi al-hamil li kitabillahi ghaliban. Nah, sebagaimana biasanya kan pengajar, pendidiknya itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Walladhi yatamatta' bimu'ahilatin wa sifatin khassah, yang dia itu punya spesifikasi dan sifat-sifat yang khusus. Biasanya orang yang hafal Quran itu kan nanti dia akan lebih jernih mikirnya, lebih bijaksana, kan gitu. Wa tawafuru namadzij minal talabah hum khairatun nasyi, sampaikan bahwa kalian itu sebaik-baik orang, kok malah bertengkar ini apa? Ini itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini faktor-faktor yang bisa mengurangi ketegangan masalah yang terjadi di antara para santri, diingatkan, kan gitu. Yang B, yang ba. Jadi yang pertama langkahnya itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa ada faktor-faktor yang bisa digunakan untuk membatasi terjadinya masalah. Yang kedua, ad-dawafi al-kaminah waro'a munaza'ati tulab. Faktor-faktor dawafi itu pendorong ya. Jadi latar belakang di balik perselisihan para santri. Wa birraqmi min tadhufuri hadhil awamil, ya, meskipun faktor-faktor lil haddi min munazaati tulab, untuk membatasi terjadinya persengketaan para santri itu terpenuhi, tabqa fil halaqat ba'dul mushkilat bainat thalabah la mafarra minha. Tetap saja kadang dalam halaqah itu terjadi beberapa masalah yang tidak bisa kita melarikan diri darinya, kan gitu. Sudah diingatkan ini masjid, kalian penghafal Quran, tapi ya kadang masih ada aja masalah. Ka'atharin tabi'i lil marhala allati yamuru bihan nasya'ah, ya, seperti misalkan efek dari pengaruh dari fase kehidupan murid, kan gitu, memang sedang usia labil katakanlah, dan lain sebagainya. Wal muhim, yang penting adalah ayya'lamal muallim, guru harus tahu, anna ghalibiyata ma yaqa'u bainat tulab, bahwa mayoritas masalah yang terjadi di antara para santri min munaza'at wa masyaddat, berupa persengketaan atau bersih tegang, la ta'du kaunuha madhahir wa athar li asbabi wa dawafi khafiyah, tidak keluar dari, atau ya, masalah itu terjadi karena efek dari sebab-sebab dan latar belakang yang khafiyah, yang tersembunyi.
Min abruziha, di antara yang paling tampak adalah dha'fu fahmi thalib li tabi'atil halqah wa makanatiha, lemahnya pemahaman murid, pemahaman santri terhadap tabiat halaqah dan kedudukannya. Maka kedudukan halaqah disampaikan. Kita ini sedang ada di dalam satu taman di antara taman-taman surga, kan gitu. Kadang belum paham, belum dong, anak-anak SD gitu kan, disuruh mangsani ya ngaji biasa kan, belajar biasa gitu kan. Teman-teman sama temennya rebutan antrian sampai jotos-jotosan dan lain sebagainya. Hubbuhu lidzuhur wa isbatil wujud. Yang kedua, namanya manusia itu kan naluriah, cinta untuk tampak eksis. Wa isbatil wujudnya itu senang kalau dia itu nongol, kemudian dipandang sebagai orang yang eksis. Yang ketiga al-masyakil al-bi'iyah, masalah-masalah bi'iyah. Bi'iyah itu apa ya? Bi'ah itu kan lingkungan. Wal ma'isyah, dan masalah kehidupan. Allati yu'aniha thalib, yang dihadapi oleh murid. Ma'isyah itu maksudnya kehidupan lebih ke ekonomi sebenarnya. Masalah-masalah kehidupan. Yang keempat, sifatut thalib al-warasiyah wa taba'uhu adzatiyah. Sifat-sifat bawaan. Sifat-sifat bawaan. Dan tabiatnya yang memang gawannya seperti itu. Jadi kalau terjadi masalah di antara para santri, itu mesti kembalinya ke salah satu dari empat ini. Ini menurut riset dan analisa beliau, Abdul Muti Muhammad Riyad Tulaimat. Satu, kalau enggak, karena santrinya itu enggak mudeng dengan bagaimana tabiat halaqah, kedudukan halaqah Al-Quran. Yang kedua, dia pengen eksis, seneng untuk nongol. Apa bahasa kita apa berarti? Caper, ya kan? Yang ketiga, dia barangkali punya masalah lingkungan. Kalau rumah Quran kan dia kan pulang kan, atau SMP SMA yang nggak boarding kan dia pulang. Bisa jadi dia bikin ulah dalam halaqah karena bawaan dari lingkungan rumahnya. Awil maisya atau wal maisya, kehidupan kan. Biasanya dia dikasih uang saku 5.000, hari itu dia dikasih uang saku 500 perak, sehingga mengganggu emosional dia. Kan bisa jadi kan? Kayak gitu. Yang keempat, bisa jadi itu sifat bawaan, atau memang sifat warisan, gawannya seperti itu dia, bisa jadi seperti itu. Maka yang berikutnya yang jim, setelah yang ba itu beliau menyebutkan pangkal dari permasalahan. Yang berikutnya yang jim, muskilatut tulab wa turuqu ila jihad taban lidawafi as-sabiqah. Masalah-masalah para santri dan metode pemecahannya, solusinya dengan mengikuti faktor-faktor pendorong atau latar belakang yang sebelumnya. Nah, berdasarkan 4 latar belakang ini, maka berikut beliau sampaikan beberapa masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya. Bin nisbati lidafi al-awwal. Ketemu nggak? Nah, terkait dengan latar belakang yang pertama, dha'fu idrakit thalib li tabi'atil halaqah al-Qur'aniyah, lemahnya pemahaman santri terhadap tabiat halaqah Qur'aniyah dan kewajiban untuk menghormati gurunya, teman-temannya, kan gitu. Fa inna min sulukiyatit thalib ghairil la'iqah allati tahdutsu in i'kasan li hadzal ba'its. Maka di antara problem yang nanti akan timbul karena lemahnya pemahaman terhadap kedudukan halaqah Qur'aniyah, wajibnya menghormati guru, wajibnya menyayangi teman, kan gitu. Kalau orang belum belajar kan nggak tahu dia, tapi kalau sudah belajar nanti dia ngerti. Sudah ngaji ta'lim muta'alim, sudah ngaji adabul alim muta'alim, nanti dia akan ngerti bagaimana adab kepada guru, adab kepada teman, kan gitu. Nah, kalau belum paham, biasanya masalah yang terjadi apa? Satu, kathratul lahwi wal abath, banyak bergurau, banyak bercanda, banyak dolanan di dalam halaqah. Kan kadang kita dapatnya ada santri yang gitu kan. Nah, itu latar belakangnya yang menjadikan dia seperti itu karena dia kurang paham terhadap
sifat dan kedudukan halaqah Qur'aniyah. Kalau dia ngerti kan nggak akan seperti itu kan, gitu. Yang jalsatu ghairu sawiyah fil halqah au baina yadi muallimihi, duduknya itu duduk yang nggak sopan di dalam halaqah, atau bahkan di depan gurunya itu duduknya kaya wong jagongan mbek kopi. Nah gitu. Itu kan masalah yang mungkin nanti ketika antum menjadi penanggung jawab bidang tahfidz akan ada di antara musyrif halaqah yang mengadukan hal itu kepada antum. Anggota halaqah saya itu ada yang nggak sopan sekali sama saya itu. Di halaqah itu malah dia duduknya gini, kayak orang ngopi di warung itu. Gitu. Nah, nanti antum jangan malah provokasi dia. Ya emang anaknya tuh malah nggak mungkin dia perlu diingatkan terkait dengan adab-adab kepada guru, adab-adab dalam halaqah gitu. Yang ketiga, masalah yang timbul uslubul khata' fi mukhatabatil muallim. Penggunaan kalimat yang keliru ketika berkomunikasi dengan guru. Awit tahaddus ma'a zumalaihi, atau ketika ngobrol dengan teman-temannya. Gitu. Ngomong sama ustadznya swanger kaya bolone dhewe kan. Piye tat? Sidemu ora. Ayo tat, aku melu tat. Bonjeng ya tat. Misalkan gitu kan. Atau sama temennya gitu, sama temennya biasa wae. Piye tat des. Misalkan gitu kan. Dan lain sebagainya lah. Yang keempat, uslubul khata' fi ta'amul ma'al mushaf. Keliru dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Imsakan, cara memegangnya. Wahamlan, cara membawanya. Wawad'an fi makanihi, cara meletakkannya. Ini kan ada adab-adabnya kan. Nah, sebagai guru ketika kita tahu murid melakukan kesalahan, kan kita menganggap itu masalah. Kenapa masalah itu timbul? Latar belakangnya karena dia lemah pemahamannya terhadap kedudukan Al-Quran, cara-cara beradab kepada Al-Quran kan gitu. Memegang Al-Quran kan ada adabnya, harus dalam kondisi suci. Membawa Al-Quran kan ada adabnya, tidak boleh dibawa dengan cara sama sebagaimana membawa barang kan gitu kan. Setidaknya itu diangkat, taruh dada. Kalau nggak usah taruh dada ya pokoknya diangkat. Jangan sampai dicangking kayak orang dari ya. Nggak boleh kan. Gerung adab. Meletakkan juga kan harus, jangan sampai Al-Quran taruh di rak lemari yang di situ ada odolnya, ada sabunnya, ada samponya kan gitu. Kalau Al-Quran itu ditaruh di atas lemari ya jangan taruh makanan di atas lemari, jangan taruh sabun di atas lemari, karena di situ ada Al-Quran. Ini kan kaitannya dengan meletakkan. Nah ini kalau kalau nggak dipahamkan ya nanti akan terjadi terus. Bagaimana solusinya? Al-ilaj, solusinya adalah inna mas'uliyata dzalika la taqa'u 'alal muallim awalan. Nah, tanggung jawab untuk penyelesaian masalah ini itu pada mulanya ya menjadi tanggung jawabnya guru. Kenapa? Karena di antara tugas yang paling dikukuhkan, paling ditegaskan bagi guru adalah dia membuka pikiran muridnya, membuka cakrawala muridnya alal jawil muhit bihim, dengan suasana yang berliput dengan mereka, wa ala tabiatil majlis wal ulum allati baina aidihim, menjadikan suasana halaqah itu ya, majlis itu ya dengan suasana ilmu kan gitu. Sehingga apa? Sehingga murid itu merasa bahwa ketika dia belum masuk halaqah dengan masuk halaqah itu suasananya berbeda. Betul-betul ada kesakralan di situ. Wa tatanazzal 'alaihi rahmat wa tahufful malaikah dan seterusnya. Ya pokoknya membawa suasana yang berbeda.
Nah itu jadi tanggung jawabnya ada pada guru. Jangan langsung menyalahkan murid, jangan langsung menyalahkan santrinya, dan jangan buru-buru langsung menghukum. Wa inna luju al mu'alim ila wasailil iqab al mubashir dunal qiyam biwajibi sabiq yu'addi bitalib ilal inkimash wa fi syakhsiyah. Nah, kalau kewajiban guru yang sebelumnya tadi menciptakan suasana, mengajarkan, memberitahu, memahamkan itu belum dilakukan, jangan hukum santri, jangan hukum murid terhadap sesuatu yang dia belum paham, belum ngerti. Jadi kasih tahu dulu, pahamkan dulu, baru kalau memang mau hukum baru dihukum, kan gitu, baru ditakdib. Itu yang pertama. Kalau masalahnya dilatar belakangi karena kelemahan pemahaman terhadap tabiat halaqah Al-Quran. Masih 20 menit ya. Amma dafi' hubbud zuhur wa isbatud dzat. Adapun yang dilatar belakangi atau didorong oleh cinta eksis dan dianggap isbatud dzat itu kan mengukuhkan dirinya. Fa huwa dafi'un fitriyun ladal insan. Ini adalah pendorong dorongan yang sifatnya secara fitrah. Memang manusia itu senang kalau dianggap kelihatan, nongol, kan gitu. Yashtaddu buruzuhu fi marhalatin murahaqah. Sifat ini, naluri ini akan lebih tampak lagi dalam fase murahaqah. Fase murahaqah itu usia berapa? Fase murahaqah itu fase usia berapa? Usia menjelang balik dan beberapa tahun setelah balik, itu murahaqah. Ada beberapa buku yang menyebutkan murahaqah itu nanti ada batasan usianya, usia sekian sampai sekian, tapi berdasarkan riset pendidikan modern itu tidak baku. Jadi murahaqah itu ya usia labil lah, murahaqah itu usia labil. Kalau di dunia pendidikan biasanya murahaqah itu antara kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA. Itu usia labil, dimana memang biasanya anak-anak muda atau anak itu sedang mencari jati dirinya, kan gitu. Dia sedang senang-senangnya untuk bereksperimen. Aku ini siapa sih? Nah, itu biasanya itu. Aku ini siapa? Pengen dilihat oleh orang. Nah, itu usia-usia itu. Fa'inal murahiq ala babir rajulah, karena orang yang sedang dalam fase murahaqah itu dia sedang diambang pintu kedewasaan, kelelakian. Maka dalam pandangannya al-istiqlaliyah wa hurriyatur ra'yi, dia itu pengen merdeka, pengen bebas, kan gitu kan, bebas berpendapat. Sehingga mayoritas tindak tanduknya, perilakunya itu ya berangkat dari kecintaan dia untuk eksis, dianggap dirinya itu diendel. Nah, itu diistimewakan dan lain sebagainya. Adhif ila dzalika syu'uru bitaghayyurat al-jismiyah as-sari'ah. Tambahkan pada yang demikian itu dia merasa ada cepat pertumbuhan fisik yang cepat. Itu kan orang yang baru balik kan, kalau yang laki-laki mulai tumbuh rambut-rambut, ya kan, jenggotnya kan, dan rambut-rambut yang lain lah, kan itu. Kalau untuk yang perempuan ada bagian tubuhnya yang mulai tumbuh lebih cepat, kan gitu kan. Wa minal masyakilil lati yusiru hadafi hubbi dzuhur ladatul lab. Di antara masalah yang ditimbulkan karena latar belakang ini, satu, at-tanazu' haulal amkinah qurbal muallim. Persengketaan seputar tempat di dekat guru, karena dia pengen dilihat oleh gurunya, oleh ustadznya.
pengen namanya orang caper itu kan pengen lebih dekat, akhirnya kan kemudian royokan tempat. Musyarakatul ustadz fi wadifati ahyanan birraddi ala zumalaihi, kadang dia mengambil alih tugasnya ustadz untuk membenarkan temannya disuruh baca sama ustadz, ya kan? Ustadz pengennya pakai metode talqin yang kedua, santri baca tashih ustadznya, ya kan? Temennya baca, ustadznya mau benerin, dia benerin duluan. Kenapa? Karena dia pengen eksis, pengen dilihat, pengen dipandang. Au bit tadakhul fi ma la ya'ni, atau bahkan kadang ikut campur pada sesuatu yang dia tidak punya urusan apa-apa. Temennya sedang nanya sesuatu apa, ustadznya sedang jawab, dia nimbrung ikut. Ya itu betul, gitu kan. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti dia masih murahaqah, dia masih labil. Yang ketiga, ifti'alul mawaqif li jadbil anzar, terlalu aktif. Untuk apa? Li jadbil anzar, supaya dilihat. Ya caper itu. Yang keempat, ini kadang ya ahyanan itu dhaful istijabah li awamiril muallim atau jihadihi, lemah dalam memenuhi perintah dan arahan-arahan dari guru. Kenapa? Karena dia merasa punya pendapat sendiri, karena dia pengen merdeka, sehingga ketika ustadz ngasih tahu, ustadz mengarahkan, kan? Apalagi ustadz melarang atau memerintah, itu dia merasa apa ini udah gede kok, ngapa sih masih diatur-atur? Itu nanti mikirnya kan gitu. Padahal sebenarnya ustadz tidak pengen apa ya, tidak pengen bikin kandang untuk dia, membatasi dia, enggak, bukan, tapi ingin ngarahkan sebenarnya, kan gitu. Nah solusinya gimana? Solusinya yakunu bi isy'arid thalib bil ihtimam bihi. Yang pertama caranya adalah buat santri merasa diperhatikan. Isy'ar itu kan membuat orang lain merasa, isy'arid thalib membuat murid merasa bil ihtimam bihi, diperhatikan. Wa ifsahil majal liduhuri qudratihi wa mawahibihi, meluaskan tempat, memberikan panggung kepada dia untuk menampakkan kemampuan dia, kebolehan dia, kan gitu. Ini kasih kesempatan untuk dia tilawah depan teman-temannya, misalkan kasih kesempatan untuk dia menyampaikan pendapatnya, misalkan, kan gitu, supaya dia tidak haus diperhatikan, supaya dia tidak kekurangan tempat untuk mengekspresikan keinginan dia, kan gitu. Jangan dihalangi terus, apalagi diatosi terus. Orang anak yang masih fase murahaqah itu dia ibarat aliran sungai yang begitu deras. Dia tuh ininya tuh deras sekali. Sebagai guru kalau kita bendung, sekuat apapun bendungan kita, yakin suatu saat akan jebol. Kalau udah jebol, banjir bandang. Bayangkan aja, air sungai itu ngalir deras, kasih bendungan yang tinggi menjulang, tebel, tapi air itu nggak pernah berhenti, ngocor terus. Suatu saat ketika bendungan yang kita buat ini jebol, apa yang terjadi? Wush, banjir bandang. Dan itu diantara banyak kesalahan para murabi, kan gitu. Jadi caranya bukan dibendung, tapi arahkan. Oh, Ustadz pengen supaya potensi dia itu dialirkan ke sini, ya sudah, buat parit, buat cabang sungai ke arah mana, diarahkan, bukan dibendung. Dibendung rusak itu. Dan seringnya justru malah nanti akan semakin membangkang, kan gitu, semakin ngelawan terus. Wala'alla min khairil asalib, di antara cara yang terbaik yang bisa diikuti untuk menyikapi anak dalam fase murahaqah ini adalah apa? Uslubul musahabah. Uslubul musahabah. Jadi memosisikan dia sebagai sahabat. Musahabah itu kan ngancani, nemenin, kan gitu. Yang namanya temen itu gimana sih?
Wa ya'ni tanbihun nasyi' ila akhtaihi. Maksudnya adalah mengingatkan anak itu terhadap kekeliruan atau kesalahan-kesalahannya dengan cara apa? Antorikil hiwar, dengan cara diskusi, diajak ngobrol kan gitu. Kalau anak usia 0 sampai 7 itu kan ya memang fasenya fase-fase main dia kan gitu. Usia 8 sampai 14 itu ya dia usia-usia memang masih dididik, diarahkan. Tapi usia 15 ke sana itu udah nggak bisa lagi diatur seperti anak 8 sampai 14 kan gitu. 8-14 dibentak mungkin dia berhenti kan gitu, kasih tahu dengan agak keras dia mungkin berhenti. Tapi usia 15 ke sana itu udah nggak bisa lagi. Ya mungkin sebagian bisa, tapi kalaupun bisa kan nanti dia akan menyimpan sesuatu dalam hatinya. Maka metodenya adalah dengan cara hiwar kan gitu. Misalkan ada anak dipanggil ke ruang kepala sekolah, suruh manggil orang tuanya. Nah, orang tuanya jangan langsung ngaploki dia di sana, jangan langsung bentak-bentak dia di sana, biar pulang dulu kan gitu, biar tenang dulu, nanti diajak ngobrol kan gitu. Gimana, sudah ada yang mau diceritakan belum ke Abi yang gitu. Kalau masih diem ya sudah, yo wis ra apa-apa, nanti aja nggak apa-apa ceritanya sama Abi, sekarang pengen apa gitu. Kalau masih diem ya wis terserah kamu, sana di kamar pemain apa, nggak apa-apa gitu. Sampai nanti dia terbuka mau ngobrol. Wal hujjah al muqni'ah, yang kedua adalah argumentasi yang memuaskan. Argumentasi yang memuaskan, jangan sampai ketika kita ngobrol menyampaikan sesuatu kepada anak yang fase murahaqah ini argumentasi kita lemah. Kalau argumentasi kita lemah nanti akan dikejar terus sama dia. Watanasuh, saling menasihati. Wal bana, namanya bana itu ya mendidik. Sebagaimana petunjuk Rasulullah dalam kisah seorang pemuda yang minta izin untuk berzina, ya kan? Kan diajak ngobrol itu kan sama Rasulullah. Setelah diajak ngobrol kan dikasih argumentasi yang memuaskan. Iya, nek misale sing dizina iki ibumu, anakmu itu, dulurmu itu, lekmu, bibikmu, tantemu, kira-kira gimana? Itu kan hujjah mukni'ah betul bagi dia kan. Oh iya, dia langsung berpikir logis. Oh iya, nah ibuku piye yo kan gitu. Setelah itu baru masuk ke tanasuh, nasihati kan gitu. Ketika dia sudah merasa nggak punya argumentasi lagi, udah runtuh keyakinan dia, yang dia merasa pengen merdeka tadi itu udah runtuh. Di situ kita bisa masuk untuk ngasih nasihat. Tapi ketika dia masih mempertahankan argumentasi dia, kita ngasih nasihat, alah. Kan gitu. Ini yang kedua, masalah yang timbul karena dorongan pengen eksis. Yang ketiga, amma mushkilatut thalib fil halqah allati yakunu dafi'uha ma yu'anihi min masyakil usriyah aw ma'isyah. Adapun masalah-masalah santri dalam halaqah yang timbul didorong oleh sesuatu yang dia hadapi berupa masalah keluarga atau masalah kehidupan, misalkan kakil latidatil yad au kiswati dawihi. Nah, ini seperti misalkan sedikitnya bekal atau kerasnya keluarganya, awit tirob istiqraril bait, rumahnya itu tidak pernah tetap, pindah-pindah misalkan, wa kasratul masyakil bainal walidain, banyak masalah pada kedua orang tua misalkan. Fala budda min tadhafuril juhud, maka harus betul-betul mengerahkan kesungguhan. Wa badlil mazid minal ihtimam, dan lebih banyak memberikan perhatian terhadap masalah ini. Bahkan di antara salah satu pertimbangan untuk menerima santri itu kita lihat latar belakangnya kan gitu. Anak dengan latar belakang broken home yang track recordnya itu buruk, itu mesti masuk pembahasan, diterima apa enggak. Kita lacak betul bagaimana dulu di pondoknya, kita tanya kakak kelasnya apakah banyak masalah apa enggak, kan seperti itu, supaya kita tahu bagaimana nanti menyikapi dia ketika dia diterima di pondok. Karena dipungkiri atau tidak, diakui atau tidak, itu akan ngefek kepada kepribadian dia, ya kan, akan ngefek.
annaha minal masyakil al murakkabah, karena yang demikian ini merupakan masalah-masalah yang numpuk. Murakkab itu kan numpuk-tumpuk, berbeda dengan masalah-masalah yang sebelumnya. Atau bisa jadi dia punya masalah keluarga yang seperti itu, akhirnya dia kemudian pengen eksis, ya kan, sehingga kan lipat-lipat, akhirnya berlipat-lipat masalah yang dia timbulkan. Maka cara mengatasinya wabitali fa inna ilaja ya'tamidu bidarajatil ula ala ilajil mushkilah al asasnya fil bait awil bi'ah allati ya'ishu fiha thalib. Caranya adalah dengan yang pertama adalah menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah atau di lingkungan di mana dia hidup. Ini kan berat. Jadi cara yang pertama kalau mau mengatasi anak ini, ya lacak masalah di rumahnya itu apa, selesaikan masalah yang di rumah. Lacak masalah yang ada di lingkungan dia apa, kemudian diselesaikan. Wa ma'lam yatim dalika, kalau ini belum sempurna, belum selesai, fasata baqa al mushkilah qa'imah fi nafsi thalib, maka masalah itu masih akan terus bercokol pada dirinya santri. Wa satastamirru atharu hasalabiyya ala syakhsiyati wa alaqati fil halaqah, akan terus ada efek negatifnya pada dirinya, kepribadiannya dan hubungannya dalam halaqah. Wa min jumlati tilkal athar, di antara yang ditimbulkan efek dari masalah keluarga dan kehidupan, asyurudu awil la mubalah, cuek. La mubalah itu kan masa bodoh, anaknya cenderung cuek, masa bodoh itu kan. Yang kedua al khuznu wal ka'abah wa inkisaru syakhsiyah, sedih, galau, murung. Yang ketiga al-udwaniyah war-rughbah fi idza'il ghair. Udwaniyah itu apa ya? Senang musuhan. War-rughbah fi idza'il ghair, dan senang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Usil. Usil. Yang keempat du'fut tahsil, lemah pencapaiannya. Pencapaiannya lemah. Ini biasanya masalah yang timbul pada anak yang punya masalah keluarga atau kehidupan sosial. Atharul mu'allim fi ilaji hadha naw' minal masyakil, efek atau pengaruh guru dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Bi tita'atil mu'allim ayakuna lahu atharun barizun fi hali mushkilatit talib al-usriyah wal ma'isyiyah mimma yan'akisu ijabiyan ala talib dzatihi. Jadi dengan kemampuan guru, dia bisa memiliki pengaruh yang nyata dalam menyelesaikan masalah santri yang bersifat masalah keluarga atau masalah kehidupan, kan gitu. Wa ilaika ba'dut taujihat fi hadzal sudad. Berikut adalah sebagian arahan-arahan dalam pembahasan ini. Yang pertama, asyiri thalib bil ihtimam bi amrihi wal mahabbah lahu. Buatlah santri merasa diperhatikan terhadap masalahnya. Tampakkan bahwa kita itu cinta sama dia, sayang sama dia, kan gitu. Jangan cuma basa-basi, ada apa sih kamu, keluargamu kenapa, kan gitu. Kadang kan cuma basa-basi, jangan. Kalau cuma basa-basi jangan, mending nggak usah tanya. Tanya, lacak, berusaha menyelesaikan. Wamtadih, puji sifatil hasanah amama zumanaihi, sifat-sifatnya yang baik di depan teman-temannya. Wahris ala an tudkhil mahabbataka ila qalbihi, berusaha untuk memasukkan kecintaanmu pada hatinya, buat dia merasa nyaman dengan kita. Tsumma kashifhu biwad'ihi wa mustawahu sirran, periksa, cari tahu dengan detail, dengan diam-diam bagaimana pencapaian dia, level dia. Kalau ternyata pencapaiannya itu rendah, maka tampakkan bahwa kita ghairu radin an dzalika. Wala budda wa an takuna hunaka asbabun la alaqata lahu biha addat ila dzalika wa tatarraq ila mawdu'il bait wal usra. Ya pastikan tidak ada sebab lain selain dari keluarga, kan gitu. Ketika sudah mencari tahu, kan maka pastikan sudah tidak ada lagi sebab selain dari sebab keluarga. Wa idza tadhaha anna lil usrati alaqatun bil amri, kalau sudah jelas setelah kita cari tahu bahwa
Nah, cari tahu diam-diam tadi ya, bahwa masalahnya memang betul-betul karena keluarga, maka yang pertama caranya adalah fahuna katati muhimmatuka fi tartibi mau'idin ma'a waliyi amrit thalib. Yang pertama janjian, buat janjian kencanan dengan walinya. Mungkin bisa diundang untuk hadir dalam halaqah, atau kalau tidak bisa orang tuanya yang datang ke pondok, kita yang berkunjung ke rumah. Bistid'ahi lil khudur ilal halaqah au bi ziyarati fil manzil. Kita yang ke rumah. Ala ayakuna min ahdafiz ziyarah mukasyafatal walid bi mustawa ibnihi. Tujuan dari ziarah kunjungan ini apa? Menunjukkan kepada orang tua pencapaian dari anaknya. Au bittira bisuluki fil halqah, menyampaikan kepada wali bagaimana perilaku dia dalam halaqah. Wa hasrul asbab fil manzil, kemudian mendata sebab-sebab di rumah itu apa. Itlatu jadu asbabun ukhra, karena tidak ditemukan ada sebab yang lain. Tadi kan sudah dicari tahu kan. Setelah kita puji, kita dekati, kita cari tahu sembunyi-sembunyi, ada nggak sebab lain? Ternyata di pondok itu nggak ada masalah apa-apa. Berarti betul-betul murni masalahnya dari rumah. Maka ketika janjian itu sampaikan, nanti dari pondok mau menyampaikan pencapaiannya anaknya bapak atau anaknya ibu, kan gitu. Ketemu sampaikan, nih hasil grafik akademiknya sekian, kemudian berdasarkan catatan musyrif halaqahnya dalam satu pekan itu dia tidak masuk sekian kali. Dalam halaqah dia itu pernah tidur dari pertama kali musyrifnya salam sampai musyrifnya salam lagi misalkan. Ada datanya, sampaikan kepada orang tua. Kemudian baris ketiga, summa muhawalatu tafahumi asbabi tasarrufil walid, berusaha memahami sebab-sebab dari orang tua. Kan nanti orang tua akan cerita, ya Ustadz, memang di rumah itu sedang bla 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 bla, dan ceritakan akhirnya kan orang tua kan. Nah, maka tugasnya guru berusaha memahami. Yang keempat, wa ibda'ur rugbah as-shadiqah, baris keempat, menunjukkan semangat yang jujur fit ta'awun ma'ahu, untuk memberikan pertolongan kepada wali santri, kan gitu. Sampaikan gihla pripun niki memang di pondok itu ya dia terpengaruh dengan masalah yang di rumah, barangkali Ustadz atau dari pondok bisa bantu nggih, monggo cerita apa yang bisa kami bantu, kan gitu. Atau kalau nggak bisa gitu ya gimana, mohon kerjasamanya. Kalau ananda fulan memang masih pengen di pondok dengan pencapaian yang baik, ya ini harap kerjasama dari orang tua. Jadi langkahnya gitu. Nanggung sebenarnya, tinggal 2 lembar ya. Tapi saya tidak mau menyalahi, melakukan kesalahan sistematis. Masih 2 lembar, insya Allah nanti kita lanjutkan siang ya. Kita masuk siang ya hari ini ya. Nanti kita masuk pada zuhur insya Allah. Tinggal yang keempat, masalah yang ditimbulkan karena sifat-sifat warisan atau bawaan. Sifat-sifat bawaan gitu. Gitu Afilah. Barangkali sebelum saya tutup ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau diperjelas. Tafadhol. Ya. Mulutnya itu sangat tertutup, kita kan nggak bisa didekati dulu, makanya kan tadi langkahnya kan dikasih perhatian dulu, diajak ngobrol 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan jangan pernah menyerah, ajak ngobrol aja terus.
Dan biasanya alam ya, biasanya setertutup apapun orang itu biasanya dia punya teman yang diajak untuk ngobrol. Nah, kita cari tahu, kita selidiki. Nah, dari temennya itu nanti bisa kita gali informasi kan gitu. Atau nanti kita bisa minta sama temennya itu, tolong ya nanti kamu bilang sama fulan, Ustadz pengen banget ngobrol sama dia. Barangkali nanti dengan seperti itu bisa. Allah alam. Ada lagi? Ya. Ketika ketemu dengan wali santri, ya sampaikan apa adanya aja, nggak masalah. Sampaikan apa adanya. Yang penting kan by data. Ini Pak, hasil pencapaian akademik anaknya Bapak selama 1 semester. Kemudian di pondok itu berdasarkan laporan teman-temannya, kemudian musyrif halakohnya itu bla 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 gitu. Ya meskipun demikian memang secara grafik akhlak sholat wajibnya masih dikerjakan dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Karena kan menyampaikan dalam tanda kutip ya kekurangan si santri tersebut kan bukan dalam rangka untuk menjatuhkan. Makanya penting tadi di awal itu kita komunikasi dengan orang tua itu memang dalam rangka untuk mencari solusi, bukan dalam rangka untuk ya anakmu ini gudeng misalkan gitu, enggak. Tapi memang betul-betul ketika nelpon dia sampaikan, Pak, ini saya sebagai musyrif halakoh atau musyrif tahfidz perlu sekali untuk ketemu. Kapan kita bisa ketemu? Di mana? Kan gitu. Nanti ketika ketemu, gimana Ustaz, ada apa? Intinya dari bagian tahfidz mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan Ananda Fulan putranya jenengan. Itu tapi harus ketemu muka, tidak bisa by telepon. Harus ketemu muka karena beda by telepon dengan ketemu muka itu beda. By telepon ketika emosi satu pencet udah langsung, setelah itu yang terjadi malah kesalahpahaman, miskomunikasi dan lain sebagainya, semakin besar masalah. Tapi ketika ketemu kan enak ngobrol kan, bisa lihat mimik wajahnya, kita bisa menerka-nerka emosinya dan lain sebagainya kan gitu. Allah alam gitu ya. Ada lagi? Ada? Kalau ada ya sudah. Ya, ini pembahasan kita mulai dari muskilat wa hulul ini sebenarnya ya skill-skill yang ya mungkin penerjemahan ke dalam konsep tahfidz itu agak sulit karena sifatnya ya apa ya penanganan kan gitu. Tapi kalau tidak kita ilmui nanti ketika kita menangani halakoh itu ya, kemarin di awal kan seakan-akan tasmi 6 semester 10 juz kan gitu. Nah, tapi itu di awal beliau memang ya untuk nyusun program seperti itu. Tapi ingat nanti selama perjalanan itu kadang ada akhta' manhajiyah, ada muskilahnya itu dari guru, muskilahnya dari santri, mereka tukaran dan lain sebagainya. Cara pengelolaannya itu beliau ngasih tahu. Naktafi bihadza nahtatim bilhamdulillah wa ta'ala kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.